Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Data Management Maturity Assessment atau DMMA berdasarkan hasil review buku Data Management pada chapter 15. Berikut merupakan outline dari DMMA dimulai dari Introduction, Activity, Tools, Teknik, Guideline, dan juga Governance. Yang pertama, Introduction. DMMA merupakan alat evaluasi manajemen data baik secara menyeluruh maupun fokus pada satu area studi. Hal-hal yang melatar belakangi DMMA diantaranya adanya regulasi yang mewajibkan, perbaikan tata kelola data, mengukur kesiapan organisasi, perubahan organisasi, adanya teknologi baru, dan yang terakhir adanya masalah manajemen data. Model evaluasi menggunakan DMMA berdasarkan kerangka kerja CMM atau Capability Maturity Model. CMM berisi tingkatan atau level yang menggambarkan kematangan dari manajemen data yang dilakukan secara improvisasi menjadi proses yang optimal. Tingkatan CMM dari level yang paling rendah yaitu tidak adanya kemampuan dalam manajemen data. Level 1 ditandai adanya inisiasi yang bergantung kompetensi individu. Level 2 ditandai adanya kebiasaan akibat proses yang berulang. Level 3 ditandai dengan adanya standar yang ditetapkan. Level 4 ditandai dengan proses yang terjadi sudah terkontrol atau terkuantifikasi. Level 5 ditandai dengan proses manajemen data berorientasi pada peningkatan tujuan organisasi. Contoh cara melakukan penilaian DMMA diformulasikan ke dalam pertanyaan berdasarkan kategori-kategori berikut. Kategori aktivitas mengukur bagaimana proses atau praktik manajemen data dilakukan. Kategori alat mengukur bagaimana peran alat atau teknologi saat ini dapat mendorong proses manajemen data. Kategori standar mengukur bagaimana penegakan standar atau SOP dalam menjalankan proses manajemen data. Kategori terakhir, yaitu sumber daya manusia, mengukur bagaimana kemampuan SDM dalam melaksanakan proses manajemen data. Skor pertanyaan pada setiap kategori diagregasi dan ditampilkan dengan membandingkan kondisi aktual dan ideal seperti gambar berikut. Selain itu, telah banyak vendor-vendor yang mengembangkan model DMMA mereka sendiri seperti CMMI, IBM, Stanford, dan juga Gartner. Data Management Maturity Assessment atau DMMA membutuhkan perencanaan untuk memastikan hasil yang praktis dapat dilakukan, menyediakan waktu untuk persiapan bahan, dan evaluasi hasil dalam perencanaan. Penilaian harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek dan tetap. Dalam melaksanakan perencanaan DMMA terdapat 5 tahap. Yang pertama, define objective, menentukan tujuan dari dilakukannya penilaian. Yang kedua, choose a framework. Framework yang dipilih akan mempengaruhi bagaimana penilaian akan dilakukan. Dan yang ketiga, define organizational scope, dapat berupa lokalisasi atau organisasional. Yang keempat, define interaction approach, mencakup inspeksi aktual dan evaluasi terhadap artefak bukti. Dan yang kelima, plan communication, pemangku kepentingan wajib memberitahu tujuan dari penilaian dan termasuk pelaporan dan pengarahan eksekutif. Aktivitas selanjutnya adalah perform maturity assessment atau melaksanakan penilaian. Dalam tahap ini, hal pertama yang dilakukan adalah gather information atau mengumpulkan informasi. Minimal, informasi yang dikumpulkan akan mencakup peringkat formal kriteria penilaian. Ini juga dapat mencakup masukan dari wawancara dan kelompok fokus, analisis sistem, dan dokumentasi desain, investigasi data, string email, manual prosedur, standar, kebijakan, repository file, alur kerja persetujuan, berbagai produk kerja, repositori metadata, arsitektur referensi data dan integrasi, template dan formulir. Selanjutnya, perform the assessment atau melakukan penilaian. Tahap ini merupakan tahap multifase. Dalam tahap ini dilakukan meninjau hasil dari metode pemeringkatan, dokumentasi, meninjau dengan peserta untuk kesepakatan, dokumentasi interpretasi peringkat, dan mengembangkan visualisasi. Selanjutnya ada interpret result atau interpretasi hasil penilaian. Interpretasi hasil terdiri dari mengidentifikasi peluang peningkatan yang selaras dengan strategi organisasi dan merekomendasi tindakan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang ini.
Saat penilaian selesai, organisasi perlu merencanakan status target yang ingin mereka capai dalam pengelolaan data. Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan adalah membuat report assessment result yang berisikan pendorong bisnis untuk penilaian, keseluruhan hasil penilaian, peringkat berdasarkan topik dengan indikasi kesenjangan, pendekatan yang direkomendasikan, kekuatan organisasi, risiko kemajuan, pilihan investasi dan hasil, tata kelola dan metrik untuk mengukur kemajuan, analisis sumber daya dan potensi pemanfaatan masa depan, dan artefak yang dapat digunakan atau digunakan kembali dalam organisasi. Laporan penilaian dapat digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan program data manajemen secara keseluruhan atau data manajemen knowledge area, pengembangan strategi manajemen data dan tujuan bisnis. Selanjutnya dilakukan develop executive briefings. Tim penilai harus menyiapkan pengarahan eksekutif yang meringkas temuan, kekuatan, kesenjangan, dan rekomendasi yang akan digunakan eksekutif sebagai masukan untuk keputusan tentang target, inisiatif, dan garis waktu. Aktivitas selanjutnya adalah create a targeted program for improvement, di mana hasil dari penilaian harus berdampak langsung pada strategi data dan tata kelola TI, serta program dan strategi manajemen data. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah identify action and create a roadmap, serta reassess maturity. Pada identify action dan create a roadmap atau rencana referensi harus berisikan informasi berurutan untuk menghasilkan perbaikan dalam fungsi manajemen data tertentu, garis waktu untuk mengimplementasikan aktivitas perbaikan, peningkatan yang diharapkan dalam peringkat DMMA setelah kegiatan dilaksanakan, kegiatan pengawasan, termasuk pendewasaan pengawasan ini sepanjang garis waktu. Pada reassess maturity dilakukan untuk menyegarkan kembali atau memfokuskan kembali usaha. Penilaian ulang dilakukan secara berkala dengan yang pertama menetapkan peringkat dasar melalui penilaian pertama, selanjutnya tentukan parameter penilaian ulang termasuk ruang lingkup organisasi, kemudian ulangi penilaian DMM seperlunya pada jadwal yang dipublikasikan, selanjutnya lacak tren relatif terdapat baseline awal, dan menyusun rekomendasi berdasarkan temuan penilaian ulang. Selanjutnya ada tools, alat yang digunakan dalam melakukan DMMA. Yang pertama ada kerangka kerja kematangan manajemen data. Alat utama yang digunakan dalam penilaian kematangan adalah kerangka kerja DMMA itu sendiri. Kemudian ada rencana komunikasi. Rencana komunikasi mencakup model keterlibatan bagi pemangku kepentingan, jenis informasi yang akan dibagikan, dan jadwal untuk berbagi informasi. Selanjutnya ada alat kolaborasi. Alat kolaborasi memungkinkan temuan dari penilaian untuk dibagikan. Selain itu, bukti praktik pengelolaan data dapat ditemukan di email, template lengkap, dan dokumen tinjauan yang dibuat melalui proses standar untuk desain kolaboratif operasi, pelacakan insiden, tinjauan, dan persetujuan. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan dan repositori metadata. Standar data, kebijakan metode, agenda, risalah rapat atau keputusan, dan artefak bisnis, dan teknik yang berfungsi sebagai bukti praktik dapat dikelola dalam repositori ini. Repositori metadata bisa ada dalam beberapa konstruksi, yaitu mungkin tidak jelas bagi peserta. Teknik. Banyak teknik yang terkait dengan pelaksanaan DMMA ditentukan oleh metodologi kerangka kerja DMMA yang dipilih. Teknik yang umum digunakan adalah Selecting a DMMA Framework dan DAMA DMBOK Framework Use. Yang pertama adalah Selecting a DMMA Framework. Kriteria berikut harus dipertimbangkan saat memilih kerangka kerja DMM. Yang pertama adalah adanya aksesibilitas, adanya kelengkapan, adanya extensible dan fleksibel, dan selanjutnya ada jalur perkembangan masa depan bawaan, dipilih industri agnostis atau industri spesifik, tingkat abstraksi atau detail harus non-perspektif, diatur berdasarkan topik, dapat diulang, dan didukung oleh organisasi yang netral dan independen, teknologi netral, dan termasuk dukungan pelatihan. Yang kedua adalah DAMA DMBOK Framework Use. DAMA DMBOK dapat digunakan untuk mempersiapkan atau menetapkan kriteria untuk DMAA, Knowledge Area DMBOK. Aktivitas dan pengiriman dapat dikonfigurasikan ke DMM Framework DMBOK sebagai alat perencanaan penilaian. Terdapat guidelines untuk melaksanakan DMMA. Yang pertama ada guidelines untuk DMMA. Sebelum melakukan penilaian kematangan, ada baiknya untuk mengidentifikasi potensi risiko dan beberapa strategi mitigasi risiko, seperti yang terlihat di tabel. Tabel tersebut merangkum risiko dan pendekatan mitigasinya.
Yang kedua ada organizational and cultural change. Menetapkan atau meningkatkan program manajemen data mencakup perubahan pada proses, metode, dan alat. Dengan perubahan tersebut, budaya juga harus berubah. Hasil DMMA harus menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar dalam organisasi. Jika didukung dengan baik oleh tata kelola data yang efektif, hasil DMMA dapat menggabungkan perspektif yang berbeda, menghasilkan visi bersama, dan mempercepat kemajuan organisasi. Maturity Management Governance. Biasanya DMMA adalah bagian dari rangkaian keseluruhan aktivitas tata kelola data yang masing-masing memiliki siklus hidup. Siklus hidup DMMA terdiri dari perencanaan awal dan penilaian awal, diikuti dengan rekomendasi, rencana tindakan, dan evaluasi ulang secara berkala. Dalam melaksanakan DMMA terdapat perlu adanya pengawas dan metrik sebagai alat komunikasi utama. DMMA Process Oversight. Pengawas untuk proses DMMA adalah tim tata kelola data. Jika tata kelola data formal tidak ada, maka pengawasan default dilakukan oleh komite pengarah atau lapisan manajemen yang memperkasai DMMA. Luas dan dalamnya pengawasan bergantung pada ruang lingkup DMMA. Setiap fungsi yang terlibat dalam proses memiliki suara dalam pelaksanaan, metode, hasil, dan roadmap yang berasal dari penilaian keseluruhan. Kemudian ada matriks. Matriks DMMA awal adalah peringkat yang mewakili status manajemen data saat ini. Matriks sampel dapat mencakup yang pertama peringkat DMMA, kemudian tingkat pemanfaatan sumber daya, eksposur resiko, manajemen pembelanjaan, masukan ke DMMA, dan tingkat perubahan. Sekian penjelasan dari kami, sampai jumpa di lain waktu.